Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Suluh, Suara Penyuluh, kerjasama antara Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum bersama-sama kita mendengarkan suluh pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita siapkan diri kita, biarlah nanti suluh yang kita terima bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami bersyukur atas segala berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terlebih pada kesempatan pagi hari ini, Kau telah bangunkan kami dari tidur kami. Kau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Kau masih memberikan kesehatan kepada kami. Dan terlebih pada kesempatan pagi yang berbahagia Tuhan, Kau juga masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman. Kiranya Tuhan buka hati pikiran kami, dan biarlah benih-benih firman yang kami terima pada kesempatan pagi hari ini dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan suluh pada kesempatan pagi hari ini. Kau selalu bimbing dan menyertai, dan biarlah apa yang disampaikan hanya dari kehendak-Mu saja. Kami juga menyerahkan untuk para pendengar Radio Betani FM. Kau juga selalu jaga dan sertai mereka. Dan biarlah melalui acara suluh ini, mereka semakin diberkati di dalam kehidupannya dan dapat menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan suluh pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suluh pada kesempatan pagi hari ini mengambil tema membagikan nyala api kekudusan. Dan saya mengambil bahan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 3 dan 4. Membagikan nyala api kekudusan terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, jika kita cermati secara utuh di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, khususnya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, di sini ada suatu kisah yang sangat menarik yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus pada waktu itu, di mana pada waktu itu mereka sedang berkumpul di kota Yerusalem. Mereka ada di salah satu rumah, mereka ada di lantai 2, dan di sana mereka mengadakan suatu persekutuan yang intens dengan Tuhan, dan mereka juga sedang menunggu janji Tuhan kepada mereka, yaitu mereka akan diberikan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Dan ini adalah merupakan janji Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid terjadi juga di Yerusalem, di mana para murid mengalami kepenuhan Roh Kudus pada waktu itu. Roh Kudus turun di dalam kehidupan mereka. Dan kita bisa melihat apa yang terjadi pada waktu itu. Mereka
bisa berbahasa roh. Mereka bisa berbahasa-bahasa lain. Dan hebatnya lagi, walaupun mereka menggunakan bahasa-bahasa lain, orang-orang di sekitar situ yang ada di tempat itu bisa tahu artinya. Padahal orang-orang yang di sekitar rumah itu adalah orang yang berbeda latar belakang, berbeda daerah, berbeda suku. Tetapi yang terjadi pada waktu itu, walaupun terjadi perbedaan latar belakang, suku, bahkan suku bangsa di situ, tetapi mereka bisa tahu bahasa yang disampaikan oleh para murid. Bahkan tidak hanya itu saja, saudara. Para murid yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus semakin bisa melakukan sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan mereka, juga bagi kehidupan orang-orang yang dilayani. Mereka semakin dipakai oleh Tuhan demikian luar biasanya. Dan kalau kita melihat di dalam khotbah Petrus di dalam ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-40, jelas kita bisa melihat di dalam khotbah Petrus yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dalam khotbahnya apa yang terjadi? Kurang lebih 3.000 orang bertobat pada waktu itu. Petrus berkhotbah, yang terjadi pada waktu itu kurang lebih 3.000 orang bertobat. Jelas ini merupakan bukti bagi kita bahwa Roh Kudus itu betul-betul memenuhi kehidupan para murid pada waktu itu, termasuk Rasul Petrus yang ada juga di tempat itu. Dan apa yang terjadi, yang dialami oleh para murid itu sangat mungkin juga terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita juga murid-murid Tuhan Yesus. Dan di hadapan Tuhan, kita itu sama. Artinya, apa yang dilihat, apa yang dialami oleh para murid itu bisa juga kita alami di dalam kehidupan kita. Dengan satu syarat, yaitu hidup kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau hidup kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kaitannya dengan tema kita, tentunya kita akan mampu membagikan nyala api kekudusan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Pertanyaan bagi kita sekarang, bagaimana caranya agar nyala api kekudusan dari Roh Kudus itu bisa kita miliki? Saya ulangi, pertanyaannya sekarang bagi kita, bagaimana caranya agar nyala api kekudusan dari Roh Kudus itu bisa kita miliki? Saya mencatat ada 2 hal yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah hidup dekat dengan sumber kobaran api. Yang pertama, hidup dekat dengan sumber kobaran api. Mengacu dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai dengan ayat 5, akan saya bacakan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai dengan ayat 5 jelas. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini harus tinggal di dalam Tuhan. Bahwa kita harus tinggal di dalam Tuhan. Dan di sini kita diibaratkan, ada suatu perumpamaan yang sangat menarik dari ayat 4 dan 5 ini. Kita itu diibaratkan atau diumpamakan seperti
ranting pohon anggur. Ranting pohon anggur itu bisa berbuah jika ia tinggal pada pokok anggur. Jika ia tidak tinggal di dalam pokok anggur, jelas dia tidak akan bisa menghasilkan buah. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kita bisa menghasilkan buah-buah kehidupan. Jika kita mampu menghasilkan buah-buah kehidupan itu, artinya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi seorang yang pertama, kita harus hidup dengan sumber kobaran api, atau kita harus hidup di dalam Tuhan, sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah kehidupan. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, saya mencatat yang kedua. Yang kedua ialah hidup dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang rohnya berkobar-kobar. Saya ulangi, hidup dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang rohnya berkobar-kobar. Saya mengacu dari kitab Amsal pasal 13 ayat yang ke-20. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ternyata pergaulan kita itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Amsal 13 ayat 20. Firman Tuhan mengatakan, jika kita bergaul dengan orang-orang bijak, maka kita akan menjadi bijak. Sebaliknya, jika kita berteman atau bergaul dengan orang bebal, maka kita akan menjadi malang. Belajar dari apa yang terdapat di dalam kitab Amsal 13 ayat yang ke-20 ini menjadi pembelajaran bagi kita semua anak-anak Tuhan, agar kita berhati-hati di dalam pergaulan kita. Kita berteman dengan banyak orang, oke, boleh. Tetapi untuk memilih sahabat yang dekat dengan kita, yang menjadi tempat curahan hati kita, tempat untuk sharing, itu perlu kita berhati-hati. Jangan sampai kita memilih teman yang salah. Sahabat yang baik tentunya akan mendatangkan hal-hal yang baik bagi kita. Maka carilah teman yang baik, atau carilah sahabat yang bisa membawa kita ke dalam kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang rohnya berkobar-kobar, ini penting. Amsal 13 ayat 20 jelas, kita harus berhati-hati di dalam pergaulan kita. Kita harus menjalin hubungan dengan orang-orang yang rohnya berkobar-kobar. Artinya kita harus menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang rohnya itu berkobar-kobar atau semangatnya luar biasa di dalam melayani Tuhan. Karena semangat sahabat kita itu akan bisa ditularkan kepada kita, sehingga kita sebagai orang dekatnya bisa juga memiliki semangat yang sama dengan sahabat kita. Dua hal inilah, saudara, yang perlu kita lakukan sehingga kita bisa membagikan nyala api kekudusan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kehidupan kita harus beres dulu untuk kemudian kita bisa membereskan kehidupan orang lain. Hidup di dalam Tuhan, dan yang kedua, kita harus membina hubungan yang baik dengan orang yang rohnya berkobar-kobar. Jika dua hal ini bisa kita lakukan, maka kita akan menjadi orang yang mampu, menjadi orang yang dimampukan
untuk membagikan nyala api kekudusan itu di dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang di sekitar kita akan merasakan bagaimana dahsyatnya Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan mereka. Amin. Demikian saudara, suluh pada kesempatan pagi hari ini kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Kami bersyukur Tuhan untuk suluh pada kesempatan pagi hari ini. Kau kembali mengingatkan kami bahwa kami harus hidup di dalam Engkau. Karena dengan hidup di dalam Engkau, kami bisa menghasilkan buah-buah. Kau juga mengingatkan kami untuk berhati-hati di dalam pergaulan kami. Kami harus bergaul dengan orang-orang yang rohnya berkobar-kobar. Kami harus bergaul dengan orang-orang yang memiliki semangat luar biasa dalam melayani Engkau. Dua hal ini Tuhan ingin kami terapkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan mampu membagikan nyala api kekudusan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Pakailah kehidupan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Pakailah kehidupan kami Tuhan menjadi garam dan terang bagi kehidupan orang-orang di sekitar kami. Kami sungguh percaya melalui Roh Kudus-Mu Engkau akan memampukan anak-anak. Dan pada kesempatan yang berbahagia Tuhan, kami juga mengaturkan syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk program-program Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Kami sudah menetapkan satu program Tuhan. Banyak hal yang ingin kami lakukan. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, bimbingan-Mu, sehingga program-program yang sudah kami rencanakan itu dapat kami laksanakan dalam penyuluhan kami, dalam pelayanan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk mitra kami Radio Betani FM. Kiranya Tuhan juga berkati radio ini, dan biarlah melalui Radio Betani FM ini Tuhan, nama Tuhan semakin dikenal, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga teringat untuk para pendengar Radio Betani FM yang saat itu mungkin sedang mengalami lemah secara fisik. Kiranya Tuhan melawat mereka, Tuhan angkat sakit penyakitnya, sehingga saudara kami yang sakit Tuhan bisa dipulihkan kembali kesehatannya, bisa beraktivitas kembali melaksanakan tugas maupun kewajiban. Mungkin saat ini ada saudara kami yang masih melaksanakan tugas maupun pekerjaannya. Tuhan juga sertai mereka, dan biarlah mereka bisa menyelesaikan tugas maupun pekerjaannya dengan baik. Atau saat itu ada saudara kami yang saat ini sedang dilanda suatu permasalahan yang sangat berat. Tuhan tolong tengok mereka, Tuhan gandeng mereka, Tuhan berikan solusi yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka bisa menyelesaikan permasalahannya dengan takut akan Engkau. Tuhan Yesus, kami menyerahkan aktivitas kami hari ini di dalam tangan kuasa. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala ancaman bibit-bibit penyakit. Inilah doa dan permohonan kami, hanya kami minta di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara-saudara, suluh pada kesempatan pagi hari ini kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua, dan saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat melayani, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.